dasar laut. Jadi kalau nak ngembek ni nyelam air tak sanggup napas aku ni. Kuras tu lah katanya. Kuras tu lah katanya. Laut kuras. Pekernya sumur belakang rumahnya. Terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, beriktikaf di masjid ini dan menghadiri majlis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, satukan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua tidaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita senantiasa bersalawat pada junjungan kita suri taala dan bagi kita penunjuk jalannya kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam pembacaan kitab An-Nasaidiniyah wal Wasail Imaniyah susun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala wa ardhah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang dibaca akan memantapkan keimanan kita, akan mengisi nutrisi batin kita. InsyaAllah mudah-mudahan batin kita, hati kita kuat dan iman kita kuat hingga Allah memberikan kesenangan dunia dan akhirat. Karena nasihat-nasihat itu adalah nutrisi batin. Kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tergantung batinnya kita. Jasad meloi batin. Kalau jasadnya tenang, jasadnya nikmat, jasadnya diberikan Allah SWT kekuatan, maka Allah SWT sudah pasti akan memberikan kepada batinnya dulu. Jadi jasad itu meloi batin. Jasad kuat, batinnya sudah kuat. Maka para sahabat itu mereka kuat karena apa? Batinnya kuat, imannya kuat. Mereka itu kalau tengok dari segi umur sampai mereka itu berperang, sahabat itu Sayyidina Abu Bakar itu dia perang itu, umur beliau itu berapa tahun? Masih perang 50 tahun ke pucuk masih melok perang. Sahabat itu modal itu kebanyakan. 50 tahun ke pucuk kita, kalau 50 tahun ngasa apa? Tua dah. Amr bin Wud atau Amr bin Abdul Wud itu umurnya 90 tahun. Perang dia. Tapi mati entah Sayyidina Ali. 90 tahun tu ngelawan masih dia. Perang itu duel itu tak katik menang lawan dia. Tapi dengan Sayyidina Ali laju KO dia. Nah, ini menunjukkan apa mereka batin kuat itu, ngasa pun kuat ini. Jadi umur-umur asma itu masih kuat. Nah, kita ini kenapa merasa sudah tua. Nah, ini kalimat namanya kalimat salbi. Kalimat salbi ini dari batin kita kena. Jadi kita ini sudah banyak dengar kalau 40 itu lah tua. Jadi saking banyak dengar merasa tua. Merasa tua, merasa lemah. Tapi kalau ni motivasi yang itu, tak kata-kata masa ini masih kuat ini. Nah, kuat karena sudah kita tu dengar model itu hingga masa-masa kita ini lagi, jadi merasa sudahlah lah tua. Baik dalam mungkin kita untuk belajar, dalam urusan lain, kalau sudah ngaso itu sudah tak kata semangat lagi. Padahal semangat itu yang apa membuat wong itu nikmat itu, semangat. Baik semangat dalam ibadah, semangat dalam urusan apa, semangat. Kalau ngaso alah tua gini. Nah, dengan semangat wong lain mampu, kenapa kita tak ada mampu? Itu ibadah. Gunakan ibadah bukannya apa ngaco-ngaco.
Lah tua lah ngaco ini nak siapkan apa? Lah bekal akhirat kurang nak maksiat. Semangatnya ibadah semangat. Mundur semangat luar biasa ibadahnya. Ribuan rakaat, ratusan rakaat. Kita berapa rakaat? Nah, itu yang harus kita semangat. Karena semangat itu dinamakan himmah. Dikatakan himmah itu sebagian yang dikatakan himmah adalah nama Allah yang paling agung. Maksudnya diberikan Allah kepada seseorang. Himmah itu semangat. Karena semangat seseorang itulah Allah memberikan kemudahan. Maka dulu kita sering dinasihati oleh guru-guru kita harus punya himmah. Semangat. Memang dengan semangat itu yang bisa kita ini. Dikatakan himmatur rijal tuhdimul jibal. Semangatnya seseorang itu bisa menghancurkan gunung. Semangat. Karena ada semangat. Kalau ada suara adalah, nah ini tidak ada dapat. Nah, benar dulu makanya diceritakan seseorang memberikan motivasi, guru itu memberikan motivasi tentang masalah himmah. Memang kejadian zaman dahulu. Karena semangat seseorang, yaitu seseorang namakan darwis. Ini seorang ya nama baik sekadar itu namanya darwis. Darwis itu orang yang istilahnya tidak dikenal lah orangnya. Dia namakan darwis. Tinggal di pedalaman dia pedalaman, tempat terpencil. Hidup dia miskin, tidak ada apa-apa. Tidak ada harta banyak, tidak. Penampilan biasa baik. Ketika dia ngobrol dengan kawan-kawannya kelakar, ditanya kawannya, kalau ini kan galak tanya, jomblo kan, tanya kapan kawin, kapan kah? Tapi ini pertanyaannya tidak nak kawin dengan siapa kau? Apa dia ngomong? Makanya aku nak pengen kawin dengan wong yang paling cantik sekarang yang ada. Semangat itu kan, yang paling cantik. Padahal dia buntu, gaya dah katik embean, tapi semangatnya besar. Jadi kalau gua ngomong ngaco kata orang tua itu kan, tapi dia ngomong semangat dia. Nah karena semangat dia ni, wong ni nyingok dia ni macam apa semangatnya. Nah biasa wong kan kadang-kadang ngolah ke, sana ni galak ni anak bukan orang paling cantik. Iya kalau ada galak aku ada kata bang, siapa ada ni anak bang, semangat dia ni bang tadi ngolah ke ada siapa anak raja. Anak raja cantik, anak raja putih raja cantik. Namanya putih raja tu cantik tu lah. Kenapa putih raja tu cantik? Kenapa kalau apa dalam cerita-cerita selalu putih raja tu cantik? Ada putih raja yang buruk? Karena raja pasti milih bini yang cantik. Raja dia milih baca berduit pula. Model main ni lagi kalau berduit baca cantik. Makanya putih raja cantik. Jadi akhirnya ketika kabar putih raja cantik, akhirnya semangat. Nah itu namanya himmah. Wah, berarti sekarang ni lah aku nak kuat kahwin. Ada berarti yang paling cantik. Jadi mana kau nak kahwin aku ni? Mana aku nak ngelamar anak raja. Pergi ngelamar anak raja. Yang tadi orang tadi penesan baik. Ternyata dia ni punya semangat yang tinggi. Ini cerita ini sebutkan di dalam kitab itu. Habib Muhammad bin Hadi Al-Sigar, yaitu menceritakan tentang semangat seseorang. Ini sebenarnya semangat belajar dan semangat ibadah sebenarnya. Karena Allah akan memberikan apa? Kemudahan ketika orang itu semangat, dan ini sangat dibutuhkan. Apalagi kita zaman corona ini sangat dibutuhkan. Himmah ini sangat dibutuhkan. Semangat kalau tengok kau ni corona kau ni laju lah ini nafsu. Kalau orang punya semangat. Kalau kata-kata cerita penyakit dari Allah, itu ada semangat. Itu semangat itu yang menimbulkan kekuatan. Kalau kata semangat lesu, sudah lajulah itu tak lama. Nah, ini diajarin semangat. Jadi semangat ini akhirnya dia tadi karena dia punya semangat himmah, pergi dia ke tempat istana raja. Nanya dia, mana istana raja? Tunjuk bang.
Pergi istana raja. Namanya pengawal ni. Nak nemu raja. Aduh, hajat apa kau? Aku nak nemu raja. Ngaji depan raja aku nak ngomong. Kan kau ni kan pengawal cuman. Ini urusan penting. Akhirnya ya raja baik. Rajanya tidak zalim, baik. Rakyat nak bertemu ya bertemu. Pengen apa baik? Pengen ngomong. Akhirnya dia ngomong kena ada wong nak semuanya tak apa-apa. Raja lagi kumpul kami. Dia ngomong penting sudah kata raja. Penting. Sini kata raja. Biarlah masuk, suruh dia masuk dia. Tanya raja, ada apa, urusan apa penting nan? Ya memang raja, aku ni penting nan urusan sini. Apa dia? Aku datang sini nak melamar anak raja, putri raja. Kabarnya putri raja tu orang paling cantik. Jadi aku datang sini hajatnya adalah untuk melamar putri raja. Raja di depan orang apa? Gami-gami itu kan ngomongnya. Kan tak lama apa nak ngosek nak apa biasa kata raja mulai kata rajanya. Oh ya kata raja, nanti putih aku. Engkau nak ngelamar? Iya, nak ngelamar. Oh kalau nak ngelamar, maharnya bawanya besar. Karena putih aku cantik. Kata rajanya. Apa dia? Katanya. Raja di situ ada wadah. Ada wadah, 2 wadah. Nah, 2 wadah ini nah. Dia aja penuhi dengan permata. Nimbai permata 2 wadah mangkok besar. Penuhi dengan permata. Jembeknya wadah tadi. Jembek ini. Cuman ini baik. Kan baik itu. Ini semangat. Cuman ini baik katanya. Kan kecil dianggap ini. Apa hal ini? Cuman ini baik. Kata lain lagi. Cuman penuhi dengan permata. Iya kata raja, itulah ini. Oh sudah. Kalau aku sudah datang sini lamar anak raja. Ya. Pengisi dulu. Ini ingat orang semangat itu segala gawi dianggap kecil. Segala gawi dianggap kecil. Remeh. Itu orang punya semangat dan keyakinan. Nah ini makanya anda tadi omongkan ini sangat diperlukan di zaman kita sekarang ini. Apa? Cuman itu baik. Nah, cuman itu baik. Kabarnya yang apa? Bagi wong lain dengan besar, bagi dia kecil. Hal ini. Padahal dia tidak ada tahu. Tidak ada tahu ininya. Urusan ini. Wong yang mikir suatu hal yang besar bagi dia kecil. Ini zaman kita sekarang ini posisi wong yang model ini lagi. Dengan hebohnya peristiwa corona segala macam bagi ada wong yang ini kata cerita urusan ni pentingnya duit ini urusan perut tapi urusan ini kecil dianggap. Yang lebih besar lah kalau bini merutuk balik rumah saya bini di rumah tu lebih dari corona. Nah yang ini apa nganggap ini kecil, bini lebih besar. Ini juga nganggap apa permata yang wong menganggap banyaknya mana nak nyari dia nganggap kecil. Ini macam mana tu ini iya katanya dia pergi dia ini tak tahu apa dia permata itu itu permata itu tak tahu fikirnya apa wadah ini. Makanya dia akhirnya metu dari situ nanya dengan wong ngawaklah wadah tadi permata tu apa katanya. Oh permata itu dengan perhiasan. Di mana dapatnya? Di mana nyarinya itu? Perhiasan itu. Gantung di laut sana. Dasar laut. Oh di laut ngadanya. Di laut. Pergi ke laut langsung dia. Tidak dia nak peduli ni laut. Diawasnya laut. Di dasar laut. Diawasnya laut itu. Dasar laut. Jadi kalau nak ngambil ni nyelam air tak sanggup napas aku ni. Kuras tu lah katanya. Kuras tu lah katanya. Laut kuras. Pikirnya sumur belakang rumahnya dikuras tapi semangat. Ini yang semangat. Semangat dia ngambil itu apa? Laut itu dikuras. Tidak kata dia terfikir apa, tidak bakalan ini. Ini semangat tengok. Semangat tiap hari dia. Dia bagi capek istirahat pergi lagi karena fikir dia nak kahwin banyak tu buat nak menu ini permata tiap hari tidak berhenti dia
Tidak kata sedikit pun dia putus asa ada. Itu namakan semangat yang tinggi. Walaupun modal mana, tetap dia, keyakinan dia. Ya tak, tahunya aku nak nguras ni. Mana cara walaupun banyak ni pasti akan habis. Fikirnya itu. Sampai kapan kan dapat ngurasnya terus. Tiap hari tak capek. Nah disitulah karena semangat yang tinggi ini tadi. Allah memberikan kepada dia tujuannya. Tujuannya. Dari mana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dikatakan Allah tanamkan rasa takut di penghuni laut. Iwak-iwak takut. Iwak takut, penghuni laut takut. Maknanya ditanamkan rasa takut karena semangat yang tinggi takut. Ini manusia yang punya mental, apalagi hewan, bingung juga hewan. Ngapung itu tiap hari. Oh dia ni nak nguras ini, apa nak nguras laut. Nah, kalau nak nguras laut mati kita. Ya iwak yang takut ininya. Kalau kering ini mah mati gitu. Apa dia kendak dia tu? Kendak dia pemata. Kata penghuni lautnya, iwak-iwak kita mbek pemata. Kelah urusan dia. Tak dikurasnya lagi. Akhirnya itu hewan laut ambil pemata, dilemparkan ke pantai. Itu Allah sebenarnya kendalikan. Allah memberikan rasa takut karena dia semangat dia. Rasa takut hewan untalkan ke pantai. Kalau pantai ini kok banyak ini dia pemata, hanya piala pemata kumpul dia penuh doa ada tadi. Sudah cukup, dah salah bulu lagi, nguras lagi. Ini tujuannya sudah. Balik dia ke raja. Balik ke raja. Namui raja lagi dia. Namui raja. Awak ini. Nah, sekarang aku ngelamarkan nak. Raja dah baca nak ngomong apa lagi. Raja baik ini. Ini raja baik. Raja baik. Kalau raja tak baik, sore pagi ngomong A, baca sore ngomong B. Ngomong B. Ini walaupun lama tetap pegang janji. Ini raja yang baik, tetap ini tak kata nak ngomong tak ada aku terpenesan baik, tidak. Ini raja tetap dia akan apa konsekuen dia lah ngomong ni macam mana ni baik. Ya ketika dia lamar dia ngomong apa dua wadah tetap diterimanya. Dia baca ni sudah inilah takdir, inilah jodoh anaknya. Kadang-kadang dia ngomong itu akhirnya dikawinkan dengan anaknya. Jadi mantu raja. Ini karena semangat. Kalau nyengok dah kata embean. Semangat gitu. Jadi kalau semangat inilah yang dibutuhkan. Itu namanya dikatakan semangat, itu Ismullah Azam. Makanya kita dulu ditanamkan kalau urusan semangat. Semangat belajar, semangat menghafal, semangat ibadah. Karena dengan semangat ini mampu. Ada orang lain mampu, kita tidak. Nah ini yang istilahnya yang kalau kita dulu apa di Palembang ini nanamkan apa semangat itu sama-sama makan nasi gitu. Ngapa kita dah baca, orang lain baca ngapa dah baca itu semangat. Makanya butuh kita semangat. Nah semangat kita sandaran kita dengan Allah itu lebih. Semangat disandarkan dengan Allah. Allah yang memberi pertolongan. Mungkin kita tidak ada mampu, Allah mampu. Jadi kalau semangat inilah yang membuat ini. Ini namanya himmah. Makanya membuat wong itu susah, membuat seperti tadi ngaso tua karena semangat itu rendah. Jadi kalau semangat rendah itu tadi berpengaruh, batin itu berpengaruh cepat kepada jasad. Pengaruhnya dengan jasad. Kalau dia semangat dia tinggi, jasadnya kuat. Semangat dia rendah, jasadnya lemah. Diistilahkan untuk imun. Imun itu badan itu sangat dipengaruhi oleh batinnya kita. Itu jangan dipengaruhi batin. Jadi makanya batin kita tuh harus kuat. Karena biar jasad kita kuat. Itu imun itu naik turunnya drastis dari batin kita. Dari pikiran. Tanyalah dengan ahli. Imun itu. Kalau makanan-makanan ini sekadar ini baik. Jasad. Tapi kalau batin kita itu yang pacak naik turunnya drastis di dalam masalah kekuatan atau diistilahkan imun. Kalau kita kuat, batin kita naik.
Batin kita lemah, turun cepat. Turun je cepat, itu kekuatan ini. Batin kita kuat cepat. Makanya wong kalau misal tunjuk ini nasihat, motivasi, cepat naik dia. Makanya kita perlu duduk di majlis taklim, perlu kita dengar nasihat, baca Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menguatkan kalau dengan tawakal. Sahabat itu luar biasanya. Bagaimana mereka baca kuat? Perang Khandaq yang luar biasa dahsyatnya, perut lapar, tak kati apa-apa, musim dingin, menggali parit yang besar. Kuat mereka. Kenapa? Kuatkan keimanan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ketika kalau misalnya kita lemah, kita fikir. Ketika kadang-kadang tak ada apa-apa, kalau diomongkan macam-macam, cepat dia. Dengar kabar baik gitu. Wong tu dak kuat, mental wong tu dak kuat, batin dak kuat. Dengar kabar dikit baca pingsan. Kenapa kadang-kadang pingsan dengar kabar? Sekarang dengar kabar. Ada tak pengaruh dengan jasad ni? Dak kata pengaruh dengan jasad. Maka sangat pikiran ni sangat dibutuhkan. Makanya hati-hati kita. Ada yang modal menduan, tak usahlah banyak muka HP. Ingat berita. Medu, sket, nurun langsung. Kalau yang kuat tak apa-apa. Seperti tadi naung tadi. Cuman ini baik. Itu kan kuat. Ini kalau dah kuat, sudah medu dengar-dengar macam-macam. Jadi jangan kita dengar macam-macam. Jadi kalau wong kan tengok ada wong itu dia kuat, tapi ketika dia dengar berita wong yang disayanginya bisa meninggal, makanya kadang-kadang ngabar itu tak boleh ngejut kan, karena wong ini dalam kuat tak beda. Makanya ada orang kadang-kadang ngabar itu cepat pingsan gitu. Padahal pengaruhnya dari apa? Badan dia kuat, habis makan segar ngipas, dengar kabar suara cuman ini, tapi suara ini masuk ke pikirannya, kabar ini masuk ke pikirannya hingga mental dia kuat, pingsan dia. Itu sangat pengaruh luar biasa. Kenapa dia pingsan? Karena pada saat itu imunnya langsung turun, drastis, laju dia pingsan. Ada orang sampai kadang-kadang menemui kematian dengar kabar ini. Itu sangat, karena mempengaruhi pikiran. Ada orang yang cepat naik dia, dengar cepat naik langsung. Di sinilah perlu kita dengan apa memberikan motivasi yang bagus. Makanya kita kita harus itu. Makanya kalimat dulu sering waktu belajar dalam ilmu hadis, ada ulama dari Suriah memberikan motivasi dengan kita. Beliau memilih nasihat. Ada satu kunjungan dari Mustafa, saya ingin anak nasihat. Nasihatnya bahwa kita ini dikatakan dalam kehidupan, kalimat yang kita dengar atau kadang-kadang yang timbul dari kita, dua kalimat, dua berita bahasanya. Kalimat ijabi wa kalimat salbi. Itu yang sering kita dengar itu. Makanya ini harus hati-hati kita. Banyak-banyak kita dengar kalimat ijabi. Ada nama kalimat ijabi, ada nama kalimat salbi. Dulu memberikan hanya sekadar motivasi untuk belajar gitu. Mereka seluruhnya itu kalau hima, semangat. Tapi ternyata nasihat-nasihat ini bermanfaat untuk kehidupan kita sebenarnya. Dia pada saat ini yang kita dengar atau yang timbul dari kita dua ini. Ada nama kalimat ijabi, itu kalimat positif bahasa kita. Salbi negatif. Jadi kalimat-kalimat berarti misal dicontohkan kalau misalnya ada orang nak ngapal Quran. Berarti nak ngapal Quran, aku nak pengen ngapal Quran. Nah, selalu pasti akan ada orang yang di sampingnya akan memberikan kalimat, kan omongan. Nah, omongan ini mungkin mengandung ijabi, mungkin salbi, mungkin positif, mungkin negatif. Contoh seperti jadi kita ungkap ke dengan siapa yang kamu ungkapkan, pasti akan menemukan kalimat dari wong itu. Ayah, aku pengen nak ngapal Quran. Pasti akan menjawab, walaupun tidak ada tanya, wong tadi akan memberikan apa? Komentar. Kalau komentar dia ijabi ini adalah dia ngomong, oh iya bagus, Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Banyak orang yang sudah berumur dia baca ngapal, apalagi itu mereka-mereka yang susah yang dalam kehidupannya tak baca ngapal Quran. Ini namanya kalimat ijabi. Yang dia tadi ada semangat, timbul besar lagi semangatnya, naik langsung, tambah semangat. Tapi kalau yang didengar tadi kalimat salbi,
Aku pengen nak ngapal Quran. Dah tua, banyak urusan ngapal Quran pula. Nah, kan model itu apa ini yang tadi punya dikit, ada ini tadi idam dia. Ceni dia. Nurun langsung kan. Kan otomatis ini. Nah, jadi apa yang kita dengar itu berpengaruh. Berpengaruh tak dengan kita? Berpengaruh. Yang kita dengar itu sangat berpengaruh untuk kita. Nah, itu waktu itu beliau mencontohkan itu, mencontohkan tentang bagaimana kita ini yang masuk kepada diri kita ada dua hal inilah. Dua hal ini. Nah, ini sama sekarang ini. Dalam kehidupan kita ini itu yang ternyata. Karena apa yang kita jengok di HP, yang kita dengar, yang kita kelakar dengan buang, itu kalau ini ada yang naik ke imun, ada yang nurun ke imun. Nurun ke imun ada yang. Ada yang bawa pilek dikit, ngomong kelakar dengan pilek aku nih. Nah, kata nah kan ini mungkin kalimat negatif, mungkin positif. Walaupun dia tidak ada ngomong, tidak ada apa ngomong kan ini, pasti akan tunjuk komentar ini. Nah, tergantung komentar ini tadi. Dia negatif atau positif, tergantung komentarnya. Kalimat ijabi atau kalimat salbi ini. Kalau mungkin kalimat ijabi, biasa dong, pilek. Selama ini kita pilek biasa baik dah baik. Istirahat baik tu banyak. Ini apa-apa. Semangat kan, ada apa-apa. Coba kalau apa yang ngomong, nah lantaklah kau. Tangguh aku sebelah tu laju. Balik bebe, fikir laju ini. Nah, itu nama kalimat. Maka semangat itu sangat penting bagi kita. Semangat itu sangat penting bagi kita. Sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang terkandung di dalam hasbunallah wa ni'mal wakil itu tercantum di dalamnya itu adalah semangat. Allah yang apa? Pelindung kita, bukan manusia yang memiliki kekuasaan seluruhnya. Allah yang Maha berkehendak. Nah, itu yang apa? Yang sangat-sangat kita butuhkan untuk sekarang. Nah, terlebih lagi untuk semangat ibadah. Jadi yang disampaikan ini adalah semangat itu dalam segala hal, tapi semangat dalam ibadah. Jangan kita merasa tua, kita merasa tua. Semangat untuk ibadah mampu. Wong lain mampu, kenapa kita tidak mampu? Dan Allah tidak ada memaksakan kita, tidak. Semangat kita sesuai dengan ukuran keadaan kita. Dan sekarang semangat gitu untuk ibadah, semangat untuk kita belajar. Kalau itu yang sudahlah belajar habis waktu, kata habis waktu. Belajar itu sampai ke liang kubur. Itu belajar je modal itu. Bukan apa selesai. Maka para ulama-ulama dahulu mereka menjelang wafat mereka belajar, kepengen belajar malah. Belajar terus. Dia belajar ini tak kata kelainya tidak. Kalau ada ngomong sudah selesai aku belajar, tetap belajar. Maka tetap belajar sampai kita kubur. Bahkan kalau kita niatkan untuk kita belajar, untuk mempelajari ilmu macam-macam, bahkan di alam barzah kita akan belajar, dapat keutamaan belajar hingga dibangkitkan menjadi ulama. Itu maka harus kita tanamkan semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita untuk beribadah, semangat di dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi dibaca melanjutkan dalam kitab Nasihat Diniyah tentang masalah halal dan haram. Balik kepada semangat kita mencari yang halal. Karena tidak ada yang namanya halal itu sedikit, tidak. Setiap zaman halal, haram, syubhat itu ada kalau. Nabi SAW sudah mengabarkan. Jadi masih banyak yang halal. Jangan kau ngomong tak hati. Semangat yang halal. Ingat bagaimana Nabi SAW bersabda, dan banyak kejadian di zaman sekarang. Ini terakhir yang kita bahas di sini. Man iktasaba malan min ghairi hillihi. Barang siapa yang berusaha mencari harta yang bukan dihalalkan, maling, korupsi, nipu dan lain sebagainya, banyak itu. Fa in tasaddaqa bihi, kalau dia sedekah dengan harta tersebut, lam yataqabbal minhu, tidak diterima sedekahnya, tidak diterima. Jangan pikir dari misalnya narkoba sedekah untuk bulan puasa untuk buka terima, kata tidak terima, ini anak ini musik tidak ada.
Wa in anfaqa minhu lam yubarik lahu. Kalau diinfakkan juga tak ada kata barakahnya. Tak kata. Nak tegak ke masjid, tegak ke masjid. Tak kata pahalanya. Tak kata barakahnya. Duit yang dari yang diharamkan. Fa in tarakahu, kalau dia simpannya tinggal khalfa zahri, simpan belakang tinggal. Kana zadu ilan nar, ini bekal dia untuk menuju neraka. Jadi yang fikir bahawa harta banyak itu, kalian yang diharamkan dia merdeka ada. Yang dia simpan itu bekal dia untuk neraka. Bekal menuju neraka. Nauzubillah min zalik. Maka harus semangat untuk cari yang halal, walaupun sedikit halal barakah. Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi tentang masalah yang haram ini. Sangat bahaya. Man ishtara thawban bi asyri darahim. Pada siapa membeli baju 10 dirham. Baju harga 10 dirham. Wa fihi dirhamun min haram. Dalam 10 dirham 1 dirham yang haram. 9 halal, 1 haram. Beli baju. Lam yatakabbalallahu lahu salatan ma dama alaih. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sangat mencari halal itu harus kita. Jangan kita fikir bahawa dak katik lagi. Yang dihalalkan sagolah, jangan kita ngomong itu. Masih ada, sabar. Rezeki kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar dapat yang halal. Tidak sabar itu yang haram. Jadi tidak diterima solatnya. Jadi kalau solat tidak diterima, mana hidupnya nak senang? Tidak ada orang yang senang, bahagia dunia apalagi akhirat kalau orang meninggalkan solat. Tidak. Kesenangan kebahagiaannya semu sudah. Dia pecahnya nunjukkan di depan-depan wong sudah banyak kita saksikan. Oh, wong nyengok Syanu luar biasa. Dapat kalau dia, hebat kalau tak taunya bau kejengokan. Jahatnya, tidak senang ternyata hidupnya. Itu nyengok wong yang model ni. Tidak tenang. Kalau ketenangan itu adalah dalam hati kita ketika kita taat kepada Allah. Itu kebahagiaannya memang. Kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang taat dalam posisi kondisi apapun, dalam keadaan apapun dia tetap dia senang. Tengah malam dewean senang. Siapa yang baca senang tengah malam dewean? Tak kata apa-apa. Perut lapar, tengah dalu. Dewean senang. Siapa mereka? Orang ahli ibadah. Orang solat malam dia bukan lapar, menangis, senang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu kenikmatan salat malam sampai mereka dikatakan tidak ada yang membuat aku sumpah kecuali terbitnya fajar. Pengen apa? Malam-malam dewean. Munajat kepada Allah, kesenangan diberikan Allah itu. Kalau yang punya harta yang beladas-ladas baik itu, apa kesenangannya? Apakah dia bahagia? Senang dia? Tidak. Topeng baik dia nak di yami-yami itu benar. Saya lah habis ya. Susah tambah dia. Takut dewean. Dan kawannya baik dia ada senang. Nah, itu namanya kebahagiaan semu. Akhirnya tambah susah, nyari lagi ini susah, tambah susah. Itu yang akhirnya orang-orang yang modal itu terjerumus di narkoba. Karena tak ganti kesenangan lain untuk dewan narkoba. Kalau narkoba ya berdosa jelas. Apakah dia senang? Senang sementara. Lagi pada saat itulah dia senang. Akhirnya kaget, nambah lagi dosa sampai akhirnya gila. Putus surat sarapnya. Dia fikir dia senang, jingok wong gila stres wong ini sudah ternyata. Karena maksa menentukan zat yang di otak itu untuk senang. Kalau kita senang dengan itu, Allah mengeluarkan suatu zat yang lemah. Di otak itu senang, orang senang baca Quran, senang sholat malam. Kenapa? Jadi keluar. Nah, kalau kita model itu bagus, senang gitu karena ibadah. Berarti senangan itu di dunia senang, tambah lama tambah senang, senang sampai meninggal senang. Di akhirat tambah senang. Tapi kalau kesenangan itu senang sementara, tambah susah. Namanya susah lagi sampai kubur susah. Tapi di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka tak kata orang yang kebahagiaan itu bagi orang meninggalkan solat. Jadi solat tak terima, mana nak senang? Kemudian Imam Haddad nyatakan dalam hadis ini, fa idza kana hadza fi thawbil ladzi yakunu usyru thamanihi haraman fa kaifa yakunu al-hal law kana
thamanu kulluhu minal haram. Fa idza kana hadha thawb alladhi yakunu ala dhahiril jasad, fa kaifa yakunu al-hal fi ta'am alladhi yakunu fi batinil jasad wa yajri fil lahmi wad dami wal 'uruq wal 'izam wa sa'ir ajsa'il badan. Fa ta'ammalu dhalika jiddan fa aminu fihi an-nadhar wattaqullaha wahdharu. Imam Haddad menyatakan ini hadis itu kalau seandainya di baju 1/10 dari harganya tidak diterima solat. Bagaimana kalau baju tadi galau-galau beli dari yang haram galau 1/10 lagi tak terima, apalagi yang haram galau beli baju. Dan itu kalau juga pikirkan renungkan itu di luar jasad. Bagaimana yang di dalam jasad? Makanan yang masuk di dalam jasad ngalir ke daging, ke darah, ke urat, ke tulang, itu makanan haram. Yang mana terima? Itu yang hadis bagaimana ini? Kata Imam Haddad, renungkan ini. Renungkan dari yang haram ini. Kalau seandainya yang itu 1/10 tidak diterima solatnya, bagaimana yang galau-galonya? Bagaimana yang makanan di dalam jasad? Ini maka kita renungkan, kita menimbulkan semangat kita untuk cari yang halal. Biarlah sedikit apa-apa yang penting halal. Yang penting masuk dalam perut kita halal. Kita masih hidup baca. Karena kita ni tinggal bertahan hidup baik kita. Tinggal nunggu mati, selesai urusan kita. Mati kalau apa? Kalau mati kita tidak membawa dosa, mati kita tidak ada menzolimi wong, mati kita dalam keadaan iman, mati kita dalam keadaan Islam, mati kita husnul khotimah, itulah yang sukses. Itu yang kita cari. Dan nyari modal mana kita lagi? Itu tujuan kita akhirat. Dunia tak kata. Dunia ni sebagai jalan kita untuk menuju akhirat. Bagus kalau ada uang bisnis yang halal, dia menghasilkan harta yang banyak dari yang halal, dia baca infakkan, bagus, menambah bekal dia. Punya ini bukan berarti kita apa suruh duduk sudah cukup lah ini. Kalau punya kesempatan ada apa yang halal. Sahabat banyak itu. Dia bagus, dia halal, dia infak banyak infaknya. Sampai sekarang Sayyidina Utsman bin Affan masih ada hartanya. Barokah harta yang diinfak ke Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Maka dia katakan rekening yang paling tua, rekening yang tertua atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena wakaf beliau tanah yang beliau beli. Dia wakafkan. Ternyata sampai sekarang itu wakaf itu ada, berani mengambilnya. Sampai sekarang tempat itu luar biasa menghasilkan harta yang banyak. Ini wakaf Sayyidina Utsman. Wakafkan lagi, diinfakkan lagi di ini. Berapa banyak Nabi? Berapa lama Sayyidina Utsman bin Affan wafat sampai sekarang harta mengalir. Ini luar biasa. Ini pedagang yang hebat. Nah, kalau ada baca modal itu bisnis yang halal, laksanakan, lajukan, infakkan di jalan Allah. Ngalir terus. Karena Sayyidina Utsman tak ada sayang dengan duit nyingok kebutuhan umat Islam. Beliau beli. Karena sumur waktu itu. Ada sumur. Karena sulit pada saat itu banyak. Jadi ada sumur orang Yahudi, sumur orang Yahudi lagi. Umat Islam beli banyu dari situ. Maka Sayyidina Utsman pada saat itu punya duit. Datangnya orang Yahudi ini, nak belinya sumur itu. Kau beli apa? Sumur ini. Karena dia nyaksikan umat Islam. Beli itu sini. Bisnis dia. Katanya aku beli apa ini. Oh kata Yahudi tak galak, aku beli. Mahal dibelinya. Tidak galak. Akhirnya Sayyidina Utsman dia datang Sayyidina Utsman lagi. Aku beli separuh apa? Separuh kita punya kau. Tetap dengan harga sekian yang kemarin. Kalau kita duit sekarang mungkin miliaran baca dia beli. Demi kepentingan umat Islam. Dia beli. Akhirnya dijual. Dia fikir aku baca dapat duit banyak, masih baca nyual juga. Memang ada separuh selang. Ya kita bergeleng. Sehari punya kau, sehari punya aku. Nah, itu Sayyidina Utsman. Pintar Sayyidina Utsman. Ini dagang pedagang Muslim. Untuk Datuk Yahudi tadi mikir, oh juga dah apa-apa dia masih tetap baca jualan, dia punya duit banyak dia terimanya, mudah segelan. Akhirnya apa? Setelah milik Sayyidina Utsman hari ini ya punya kau dulu mbak ya, jual dia hari itu masih orang beli jual. Besoknya Sayyidina Utsman, sekarang aku kata Sayyidina Utsman punya aku. Sayyidina Utsman ngumumkan tinggal bagi siapa nak ambil lah gratis. Gratis punya aku. Senang bagi ke tak ada nak jual untuk umat Islam. Oh banyak yang gratis saya ini, gratis ngambil banyak kalau besok tak beli lagi. Kaget nunggu lusa gratis. Teko orang Yahudi tadi nanti beli lagi. Akhirnya apa? Beliau pada saat itu
dibelinya lagi. Separuh tadi dibelinya lagi daerah Ngugi ke Bang Ceneman. Dibelinya dari Yahudi, kemudian wakafnya gala-gala. Itulah sampai sekarang. Nah, wakaf itu masih ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita, Allah berkahi hartanya kita, luaskan rezeki yang halal yang barokah. Berikan kita semangat yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menuntut ilmu, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi